takut. Di dalam Yesus segala kuasa, baik yang di bumi maupun yang di surga. Nah, apalagi yang perlu ditakutkan? Pergilah, beritakan Injil, sampaikan kabar baik. Pertama sekali ingat berdoa, ya. Lalu yang kedua, berbelas kasihan. Lalu yang ketiga, jalin komunikasi yang baik. Terus lakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Lalu beritakan firman. Jangan lupa tuntun dia untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, satu jiwa sudah kau selamatkan dari Tuhan. Nanti urusan berikutnya penyembahan, nah, dan pemulihan. Lalu Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Biarlah api menyala di dalam hati Bapak dan Ibu sekalian dan saudara-saudara, pulang dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah urapan Tuhan hari ini dinyatakan atas engkau. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Yang selalu perhatikan setiap pergumulan yang ku hadapi. Tak sekalipun ku dibiarkan, Kau selalu hadir mengiringi. Tuhan yang selalu pedulikan semua yang akan ku alami. Tak pernah aku dikecewakan. Janjimu selalu terjadi. Aku percaya Tuhan yang campur tangan. Aku berserah Tuhan yang berkehendak. Ku yakin Engkau pasti turut bekerja, karena semuanya mendatangkan kebaikan. Yang selalu perhatikan.
pernah aku dikecewakan. Janjimu selalu terjadi. Aku percaya Tuhan yang campur tangan. Aku berserah Tuhan yang berkehendak. Ku yakin Engkau pasti turut bekerja, karena semuanya mendatangkan kebaikan. Aku percaya Tuhan yang campur tangan. Aku berserah Tuhan yang berkehendak. Ku yakin Engkau pasti turut bekerja, karena semuanya mendatangkan kebaikan. Aku percaya Tuhan yang campur tangan. Aku berserah Tuhan. Haleluya. Jangan pernah lagi kau izinkan keraguan di dalam hatimu. Apabila engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, berarti engkau berani memberitakan Yesus dimanapun engkau berada. Jangan takut, bukan engkau yang menobatkan orang. Itu pekerjaan daripada Roh Kudus, pekerjaan Allah di dalam diri setiap orang. Tugas kita hanya menyampaikan dengan hikmat Tuhan, dengan tuntunan Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak memakai malaikat, tapi Tuhan memakai kita untuk memberitakan Injil. Bahkan Tuhan tidak mau Dia sendiri yang turun, tapi Dia memakai kita. Itu sebabnya kita berkata, tanpa Tuhan kita tidak mampu, tapi tanpa kita Tuhan tidak mau. Itu sebabnya jadilah menjadi rekan-rekan sekerja daripada Tuhan, di mana saja pun kita berada. Tuhan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Tanda-tanda ini akan menyertai engkau. Engkau akan mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan engkau akan meletakkan tanganmu atas orang sakit. Orang sakit disembuhkan. Dan kuasa maut tidak akan pernah bisa mengenai engkau, karena Tuhan menyertai engkau. Dan tidak akan pernah dibiarkan sehelai rambutmu pun jatuh, kalau bukan karena kehendak Tuhan. Pemeliharaannya sempurna dalam hidupnya. Terima kasih Bapak. Terpuji termulia nama Tuhan. Biarlah Tuhan kebangunan besar, kebangkitan besar terjadi dari setiap murid-murid FSK angkatan keempat di tahun ini ya Tuhan. Ini doa kami. Hari ini selesai sudah pembelajaran kami untuk modul pertama ini. Namun Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengajar kami, karena Roh Kudus adalah guru agung yang akan terus menuntun dan membimbing kami seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak. Terpuji termulia nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan. Saya percaya saudara diurapi Tuhan pergi untuk memberitakan Injil dengan dahsyat dan luar biasa. Nah, itulah kerinduan gereja kita. Tidak satu orang menjadi bidu wah terkenal di mana-mana dilihat orang, tapi kerinduan kita semua kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Kita kumpulkan dulu persembahan kita. Lalu saya menyampaikan beberapa hal. Nah, jadi betul itu. Saya hanya kasih testimoni yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, bahwa setan itulah yang pertama mengenal kita. Orang lain mungkin tidak mengenal, tapi setan mengenal kita. Perkenalan pertama adalah dengan setan. Ya, begitu kita menginjil, perkenalan pertama pasti dengan setan. Nah, jadi kuat teguh di dalam Tuhan. Nah, saya juga pernah pengalaman begitu ya. Ada adik kami yang kerasukan setan, tapi begitu tahu sudah mau berangkat kita, sudah melangkah, sudah langsung teriak-teriak. Nah,
sudah dekat di pintu, udah di situ dia kata, langsung udah cicing dia duluan, udah lari. Nah, gitu. Jadi setan sangat tahu akan hal itu ya. Nah tadi yang berikutnya tadi dalam hal konseling itu ya, dalam hal konseling tadi udah bagus disampaikan. Saya hanya menyampaikan untuk meneguhkan sedikit lagi. Nah pada waktu pada waktu membuat keputusan itu adalah bukan kita yang buat keputusan, dialah yang membuat keputusan. Nah dalam konseling itu ya setelah dia dengar, lalu kan pasti ada hal-hal yang ingin dikerjakannya, yang dilakukannya. Lalu kita jangan biarkan dia pulang tanpa ada keputusan. Jadi sekarang apa yang ibu, bapak, saudara mau lakukan? Nah jadi tadi kan disampaikan, mungkin dia lupa tadi bapak menyampaikan ini. Nah mana yang mau dilakukan? Gitu. Nah jadi supaya ada muncul juga ada power ternyata di dalam dirinya yang dia tidak tahu. Ada kekuatan bahwa dia mampu mengatasi masalahnya ini. Bukan karena orang lain hanya meneguhkannya, oh kau bisa, kira-kira begitu. Lalu yang kedua, setelah dia buat keputusan, nah yang berikutnya itu jangan biarkan mengambang gitu. Oh saya buat keputusan, saya akan melakukan ini dan saya akan berubah, nah, gitu. Nah itu masih mengambang. Nah langsung langsung patok lagi. Nah kapan ibu mau memulainya ini, kapan mau dikerjakan? Dia bilang, kita katakan kepada dia, baru nanti dia bilang, minggu ini, oke, nanti kalau kau lupa saya ingatkan ya, supaya kau kerjakan, karena ternyata kau bisa untuk mengerjakannya. Nah, jadi itu di dalam konseling. Jadi tebalkanlah dirinya kita untuk mendengarkan kalau orang lagi curhat, jangan digurui, ya, hanya mendengar, ya, supaya puas dulu jadinya, semua keluar. Nah, nanti kita tinggal mengarahkan, oh kamu ngomong ini, ternyata menurut kamu yang ini benar atau tidak itu. Nanti dia memutuskan, oh udah salah ya. Nah, jadi pertobatan itu pun datangnya bukan karena kita, tapi dari dirinya sendiri. Oke, jadi itu aja. Tuhan memberkati kita. Ada satu lagi tugas. Saya kasih tugas. Oh, tugas. Saya kasih tugas. Baru dapat sertifikat. Ya, tugasnya begini. Memang agak panjang, tapi ini penting sekali. Tugasnya begini. Saya kasih ayat. Ayatnya ini apa? Agak panjang. Satu ini. Yaitu mulai baca kisah para rasul, mulai dari pasal 1 sampai dengan 28. Kenapa itu? Salah satu kitab di Alkitab yang tidak ada akhirnya adalah apa? Kisah para rasul. Semua yang lain, Matius, semua ada. Salam yang Yesus ada. Salam terakhirnya ada bentuknya. Kalau kisah para rasul tidak ada bentuknya, artinya apa? Pekerjaan Tuhan terus berlangsung sampai Tuhan datang kali yang kedua. Oke, jadi itu kisah para rasul dibaca 28 hari yang dalam 1 bulan, satu pasal 1 hari, dan bisa aja langsung siap dibaca itu semua. Nah, saya baru jumpa sama adik saya kan banyak cerita dengan dia, jangan sampai penderitaan membuat kita akhirnya baru baca kitab. Nah, dia tidak bisa tidur, semua waktu kakinya patah itu. Nah, akhirnya malam itu sebenarnya dia ingin teriak-teriak malam itu karena sakitnya. Tapi tidak mungkin seperti orang gila saya katanya. Lalu saya alihkanlah berdoa, capek saya berdoa, bernyanyi, habis saya bernyanyi, baca Alkitab katanya. 2 tahun aku alami gitu bang katanya. Jadi Alkitab itu aku baca selesai 4 hari katanya. Bayangkan. Karena 24 jam tidak bisa tidur, tidak bisa apa-apa, hanya baca Alkitab. 72 jam dia baca Alkitab itu, kalau non stop sampai selesai. 4 hari siap baca. Jadi aku bilang selama kau sakit itu berapa kali kira-kira total kau baca? Katanya, pernah saya membaca sekali mundur katanya dari Wahyu. Terakhir kejadian katanya, itu semakin stresnya dia bisa tidur karena sakitnya patah kaki di pinggulnya dialaminya. Nah, habis itu sudah mundur, saya ulang lagi dari kejadian sampai ke Wahyu, mundur lagi katanya, gitu dikerjakannya. Nah, puji Tuhan, ya dia tidak ada pendidikan, sekarang sudah sentua, sudah dipercayakan memberitakan firman lagi, luar biasa. Nah, jadi Pak Hombing juga kan setelah isolasi baru baca kita. Udah kita apa namanya Korintus. Wah, udah Galatia. Hanya butuh 20 hari selesai. Ya, gitu. Yang lain banyak waktu, hanya nonton India sinetron habis. Nah, jangan sampai diisolasi. Ya, baca firman Tuhan. Ya, jangan setelah kejadian. Nah, apa itu Jupri? Oh, ada 2 model apa itu bersaksi itu.
Satu, diutus oleh Tuhan, itu namanya Aku mengutus engkau. Kalau bahasa Yunaninya apostelo, ya, apostelo. Jadi saya mengutus engkau. Jadi diutus dengan mandat sebagai duta, gitu. Ada otoritas di kuasa daripada kerajaan katanya. Tapi yang kedua tidak mau dia diutus. Akhirnya ekbalu, ditendang keluar juga. Nah, jadi jangan sampai seperti itu gereja di Indonesia. Setelah aniaya baru pergi bersaksi. Makanya murid-murid ini juga harus begitu. Jangan setelah ditendang baru jadi bersaksi. Kacau kita. Nah, jangan. Tapi biarlah karena apostelo ada pemutusan mandat kerajaan Allah dalam hidup kita. Amin. Iya. Oke. Jadi Tuhan memberkati kita. Tibalah waktunya kepada kita untuk menantikan siapa yang lulus dengan yang tidak lulus. Semua sebenarnya lulus, ya. Tapi karena ini sudah aturan kita, nanti yang tidak lulus mungkin ada 5 hari berderet-deret tidak datang. Nah, di tahun depan masuklah di kelas yang kosong itu. Nah sisip gitu ya. Jadi di situ baru nanti dengan angkatan baru itu menerima apanya. Tapi jangan gara-gara belum ada sertifikat udah aku melayani. Jangan. Nah, bukan itu menjadi penentunya. Ini adalah hanya perjalanan proses pemuritan. Tapi mau dipakai Tuhan, setiap kita ketaatan dan kerelaan hati kita mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Oke. Jadi kita wisudanya tanggal 14 November. Ya, tanggal 14 November pas malam minggu, acaranya kita buat jam 7 ya, jam 7 sampai selesai di gedung aula TK Sinar Melati, disertai dengan KKR mini. Bawalah keluarga, bawalah tetangga untuk bersama-sama mendengarkan firman. Iya, masih itulah hasil penelitian. Iya kan? Jadi nanti kan Bapak Ibu waktu di wisuda itu nyanyi nanti. Nah, nyanyinya apa itu? Berikan pada kami mana kata Tuhan, mana kata Tuhan nanti, ya kan? Nah, tapi kalau sudah bawa jiwa-jiwa, mungkin kita tidak punya karunia berkata-kata dengan baik seperti yang katakan Pak Agus, tapi minimal kita sudah membawa mereka, kita fasilitasi untuk mendengar Injil, gitu. Nanti di acara itu bisa saja mereka dilawat Tuhan, terjadi pertobatan. Nah, melalui hidup kita satu jiwa diselamatkan dari Tuhan. Nah, itulah kehidupan kita. Pakaiannya putih, hitam, pakai pakai sepatu, jangan pakai sandal lagi. Gitu. Mananya Pak? Bisanya pakai apa? Perempuan pakai celana hitam boleh saja, ya. Tapi kalau ada rok pakai rok lah, ya. Nanti yang melayani di KKR kita itu kita buat juga pemuda, ya. Pemuda nanti yang melayani di acara KKR kita itu. Nah, jadi supaya semua semangat lah, ya. Lagunya yang muda lagu sulit, ya kan? Tahu juga datang orang-orang tua, dikombinasikan supaya semua alamnya baik. Nah, nanti yang membaca janji murid nanti Ibu Ibu Dona, ya. Nah, nanti udah dikasih tinggal membacanya Ibu di depan. Janji murid 1, semua ngikutnya, gitu ya. Nah, nanti jadi ada pula Ibu ingat. Dipengaruhi pula tetangganya, jangan. Jadi semangat Ibu ya. Nah, jadi menyampaikan ikrar ya. Oke, jadi itu nanti kita baru beritahu di acara itu kita kasih nanti kalau sekarang mau nanti ketinggalan di mana-mana gitu kan. Oke, jadi itu aja. Nah, jadi sekarang kita lihat sesuai dengan datanya kelulusannya. Nah, tidak ada apanya sesuai dengan kehadiran. Nah, jadi yang sudah lulus digunakan nanti yang menerima wisuda. Nah, jadi supaya jangan ada KKN biar sejuk dibacanya. Iya, nama ini lulus. Ini ya lulus gitu aja. Oke, baik. Sambil kita perhatikan juga mantau yang silap. Obed Marcelo Jeboa lulus. Pergi main-main. Esron M. Ruben Tobing lulus. Yang lulus aja.
Baca ya. Baca dulu ya. Yang tidak lulus. Pak Kalibolo Hulu tidak lulus. Adventinus, Bapak Adventinus Simanjuntak tidak lulus. Bapak Roni Wardana Siagian tidak lulus. Ibu Herlina tidak lulus. Ibu Antonia C tidak lulus. Isolasi. Iya, kami isolasi kan tadi. Ya, Ibu Yanti Tiarjibua lulus. Ibu Dona Alumban Raja lulus. Ibu Masyati Jibua lulus. Sama-sama muridnya ini. Nah, yang sekarang yang pemuda-pemudi Kinanti Lumban Tobing lulus. Lilis Hayati Lase lulus. Ini tiga angkatan ini baru kali ini lulus. Iya, baru kali ini. Grace Natalia Simanjuntak lulus. Melanie Indah Laut tidak lulus. Nomi Situmeang lulus. Julianti Purba tidak lulus. Siska Istika Simanjuntak lulus. Rita Carolina Galinggi lulus. Rita Carlina Galinggi lulus. Vivi Ismayanti tidak lulus. Revita Mutasoid lulus. Frida Gea tidak lulus. Anju sudah selesai dipanggil oleh Tuhan. Lulus. Lulus. Lulus ke surga. Owen Timothy Jebua lulus. Yang terakhir Pavel Situmeang lulus. Ya, jadi itu saja pengetahuan kita bagi teman-teman ini. Yang tidak lulus jangan patah semangat, ya. Nah, Ciros berapa angkatan kau baru lulus? Terus ya. Nah, tapi luar biasa. Itulah prosesnya. Proses pemuritan itu. Udah lama pun Ciros ini ikut-ikut dengan kita, tapi pengejeknya dia. Iya. Jadi lihatnya orang apa sudah lama gitu. Baru sekarang lulus. Enggak, sebelumnya lulus. Gitu. Jadi ada apa? Ada proses-proses pemuritan itu bekerja di dalam diri kita, karena tidak semua orang bisa secepat membalikkan tangan bisa terjadi perubahan itu. Tapi satu hal, kita harus tetap sabar menantikan sampai perubahan itu bisa terjadi. Banyak faktor penyebabnya dan juga faktornya kan kemarin. Ini sudah prosesnya jadi ada prosesnya. Oke, jadi seperti Pak Lase kan gitu. Wah, dalam kabut kita dikitnya dulu. Tapi puji Tuhan akhirnya berbuah manis kan gitu. Jadi tidak boleh ada kekalahan untuk melayani, ya. Jadi itu aja, Tuhan memberkati kita. Nah, gimana kelanjutan apa kita ini pemuritan kita? Nah, jadi selama 2 minggu, berarti minggu depan kita kosong, minggu berikutnya kita sudah KKR. Nah, nanti minggu berikutnya akan kita buat seri pendewasaan iman tentang akhir zaman. Nah, jadi itu bebas, siapa saja pun boleh datang. Siapa itu? Nah, khususnya semua pekerja supaya yang ada simpang siur, soal vaksin lah, soal chip lah, soal menghitung hari-hari dan yang lain. Jadi itulah harapan kita supaya jangan ada yang disesatkan. Nah, khususnya di dalam akhir zaman ini. Nah, banyak juga berseleweran kadang-kadang sudah dimasukin lagi ke kita. Ngapain untuk kita kira-kira gitu kan? Nah, tapi pasal-pasal berbarulah kan gitu. Nah, jadi itulah harapan kita untuk ke depan. Nah, betulnya ada pengangkatan itu. Nah, betulnya ada nanti antikristus itu. Kalau terjadi pengangkatan, bagaimana di bumi ini? Dan seperti apa nanti di surga itu? Nah, akhir zaman lah, seri pendewasaan iman lah nanti kita akan kupas itu semuanya. Dan modelnya tidak begini lagi, tapi modelnya talk show lah. Jadi ada 4 pejabat gereja, kita sampaikan per poin-poin saja gitu.
Nah, jadi ada bertanya, kita diskusi hiduplah suasananya. Jadi itu yang kita kerjakan untuk ke depan. Nah, Tuhan memberkati kita. Saya serahkan kembali kepada Pak Kepala Sekolah. Pak, jangan Bapak menangis. Masih bertemu kita besok. Ini Bapak bisa. Oke, terima kasih. Kalau sampai 14 sesi pemuritan, banyak lebih dari setengah yang lulus ya. Dan kita bersyukur walaupun di tengah-tengah pandemi, tapi masih muncul semangat untuk bisa menyelesaikan pemuritan. Dan inti daripada pemuritan yang kita buat ini bukan sekedar masalah lulusnya. Kalau masalah lulusnya kasih sertifikat udah banyak dijulurkan, gampang kumpul sertifikat bisa dikopi banyak-banyak. Tapi yang berdampak itu yang mau kita lihat ya. Dan nanti bagi setiap yang sudah lulus ini menjadi komitmen saya mau melayani. Yang lulus katakan siap. Ya. Yang lulus lah. Ayo, mana yang lulus ini? Siap enggak? Ya. Iya. Kita lihat nanti dan kita dengar bahwa ini orang-orang yang melayani. Ya. Nah, mulai angkatan pertama, kedua, ketiga, yang keempat ini terus kita ada pembenahan, dan angkatan yang keempat ini sudah jauh lebih baik dari angkatan yang ketiga, kedua, ke satu. Dan apakah angkatan yang keempat ini sudah cukup sempurna? Tidak, kita akan benahi terus sampai angkatan yang kelima, selanjutnya ada terus pembenahan. Kalau pada malam hari ini ada selama satu sesi pembekalan untuk P3 pada pelayanan pribadi. Yang berikutnya kita juga akan membekali nantinya bagi setiap yang sudah selesai itu bukan hanya bisa berdoa untuk orang, tapi latihan-latihan yang seperti yang kita kerjakan itu sebelum memulai sesi itu ada yang main musiknya, ada yang WL-nya siapa peserta. Jadi selama selesai daripada pemuritan belajar akhirnya setiap alumni itu bisa memimpin ujian ya, bukan harus ke depan. Tujuan utamanya tapi mungkin melalui ujian di FA ibadah keluarga, atau di rumah, di mesbah keluarga, atau di pertemuan-pertemuan, jadi bisa memimpin nyanyian. Yang berikutnya ya, kami dulu sekolah kita, saya salutnya rata-rata alumni yang keluar di sana bisa khotbah, bisa memimpin ujian, bisa berdoa. Dan yang paling saya luar biasa itu rata-rata bisa musik setan. Ya, jadi kita pun di sini bukan terima sertifikat begitu, ayo mendoakan saat adu kalian lah, sibuk kalian sebetulnya bilang aja ada berani. Nah, kita tidak seperti itu, tapi kita sudah dibekali, kita sudah difungsikan, diteguhkan siap untuk bisa menjadi ghostbuster, musik setan. Ya, amin. Iya, jadi bahwa pembicara kita malam dengan sama supaya kita ini bisa mengusir setan, jadi jangan ada takut-takut lagi, ya. Ya, karena kita ini sudah diberikan kuasa, ya. Dan yang selanjutnya nanti kita berharap yang belum lulus ini bukan kesudahan dan bukan semacam aib, ya. Tidak ada aib-aib yang saya mempermalukan, tetapi ini semakin mempersiapkan, membenahi diri kita. Mungkin karena ada waktu yang terhalang, ya tidak apa. Kita isi lagi mana yang kita kemarin kurang ininya, tidak hadir, diperlengkapi. Di samping itu juga, dan angkatan pertama, kedua, ketiga belum ada yang seperti ini, tapi saya coba untuk bikin yang kekurangan memahami atau tidak hadir, bisa lihat videonya di di YouTube, bisa dilihat atau bisa nambah catatan, jadi kita bisa diperlengkapi. Ya, itu salah satu kelebihan juga angkatan ini. Nah, baik, terima kasih buat waktu kita, terima kasih buat dukungan kita, buat investasi yang kita kerjakan, dan yakinlah apa yang kita lakukan ini semacam investasi juga, nantinya kita bisa lihat tuayan-tuayan semakin banyak orang yang diperlengkapi melalui MSK ini. Ya, dan kita percaya semua kita yang dimuridkan bukan berkekurangan, tapi makin diperlengkapi, diisi oleh Tuhan. Amin. Baik, kita bersama-sama bagi berdiri, kita akhiri pertemuan kita. Jangan lupa persiapkan diri kita untuk di penamatan wisuda pada tanggal yang sudah ditentukan.
Jadi jadikan momen langkah kita sungguh-sungguh untuk mengambil keputusan mau melayani Tuhan dimanapun kita berada. Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, kami diperlengkapi oleh Tuhan melalui hamba-Mu untuk kami mau berdoa, mau memberitakan Injil, mau mendengar daripada suara-suara yang ingin didengar, supaya kami meluangkan waktu menolong mereka, membawa mereka untuk semakin mengenal Yesus, menolong mereka untuk mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan, di saat Engkau berkarya, saat Engkau melakukan pekerjaan-Mu, ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu sanggup untuk memakai kami dengan keberadaan kami Tuhan Yesus. Mungkin kami tidak bisa banyak hal, tapi ada satu hal yang Tuhan pasti lihat untuk kami bisa melakukannya. Dan kami mau persembahkan untuk Tuhan, kami mau untuk Allah dimuliakan melalui hidup kami. Berkati kami semua pada malam hari ini Tuhan Yesus, yang menyatakan lulus pada angkatan yang keempat ini. Tuhan memberkati sehingga mereka mempersiapkan diri untuk mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa yang belum lulus untuk angkatan keempat, sehingga mereka mempersiapkan diri untuk semakin diperlengkapi oleh Tuhan pada angkatan selanjutnya. Dan kami percaya Tuhan, kami bersama-sama menjadi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, berkati kami semua, dan investasi yang kami kumpulkan Tuhan kuduskan buat pekerjaan Allah, semakin banyak orang-orang dimenangkan melalui pemerintahan. Dan kami akan pulang kembali ke tempat ini, biar Tuhan menyertai kami dengan berkat anugerah yang begitu besar daripada Allah di surga, berkat cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Anak Tunggal, dan berkat persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kami orang percaya pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Mari bersama kita mengatakan amin. Amin. Shalom. Halo.